Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali di Rabu terakhir bulan September dan sekaligus hari terakhir di bulan September pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah lagu, Sungguh Besar Kau Allahku. Hatiku bersyukur, jiwaku tentram kala ku tengadah memandang karyamu yang ajaib. Betapa ku terpesona menyaksikan bulan dan bintang bertaburan di langit yang biru. Semua itu tanda kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, ku bersyukur dan bangga menjadi anak-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu berada di dekat-Mu. Ingin ku nyatakan kasih-Ku kepadamu, ya Tuhan Allah-Ku dan Raja-Ku. Betapa ajaib nama-Mu yang kudus. Hatiku sungguh terpesona akan Engkau, ya Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang burung angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang burung angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara, mari kita masuk dalam doa mengawali seluruh rangkaian doa kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah buat kami. Hari ini hari terakhir dari bulan September, sekaligus di Rabu terakhir dari bulan September dalam kebaktian doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa,
sertailah kami semua, jemaat yang ada di rumah masing-masing, dan hamba-Mu yang memimpin seluruh rangkaian doa ini dari awal sampai akhir. Kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan lebih dahulu dari Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah ayat yang akan menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lebih dahulu KPPK nomor 64. Ini dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Ini dunia Bapa, hatiku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Puji Tuhan, saudara. Lagu-lagu yang demikian indah telah diciptakan, dikarang oleh banyak anak-anak Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, tadi lagu pertama KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Lalu KPPK nomor 64, ini dunia Bapa. Semuanya menggambarkan bahwa langit dan bumi diciptakan, yaitu oleh Sang Pencipta, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Sang Allah Pencipta. Sang Allah Pencipta. Saudara, mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran firman yang akan menerangi kami, memahami ya Bapa, dunia di mana kami ditempatkan oleh Tuhan adalah dunia yang telah dicipta oleh Tuhan,
Dan kami mau berdoa Bapa, supaya kami boleh mengerti sesuai dengan firman-Mu, Kejadian 1 ayat 1, yaitu Allah Sang Pencipta. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang menolong kami memahami dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, 3 kata pertama, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Saudara, ayat 1 dari kitab Kejadian pasal yang pertama ini bukan sekedar permulaan dari kitab suci. Permulaan dari kitab suci ketika mau dituliskan yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang dipakainya. Bukan sekedar satu permulaan atau kalimat pembukaan. Tetapi ini adalah satu statement penting, kalimat penting, kalimat penegasan, kalimat pengakuan. Jadi saudara, bukan sekedar kalimat permulaan, tapi kalimat penting, kalimat pengakuan, ya, kalimat pengakuan iman sekaligus di dalamnya. Jadi saudara, di dalam kalimat ini menegaskan bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah yang mendahului dari seluruh yang ada. Allah adalah yang kekal. Allah adalah yang ada pada dirinya sendiri. Pada mulanya Allah. Jadi saudara, Allah ada dengan sendirinya, dia tidak dicipta, tetapi dia ada dengan sendirinya karena dia adalah Allah. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekaligus di sini menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang berinisiatif dan Allah lah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta dari segala yang ada di alam semesta ini, baik di dunia materi maupun di dunia rohani. Saudara, jadi dari sini kita melihat satu statement, kalimat pengakuan adalah benar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang Kristen percaya akan hal ini, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia Sang Pencipta, yaitu Allah. Dialah yang abadi, Dialah yang kekal selama-lamanya. Allah yang menjadi pusat, karena Allah lah yang berinisiatif, Allah lah yang memulai seluruh ciptaan yang ada. Allah adalah subjek. Dia adalah pemeran utama dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Karena itulah kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama dengan jelas, kisah penciptaan ini ditegaskan tentang peranan Tuhan sebagai subjek dengan seluruh kata kerjanya. Bahwa Allah yang mengerjakan, Allah yang membuat, Allah yang menciptakan semuanya. Sebab itulah saudara, di dalam Alkitab pasal pertama secara khusus Kejadian ini disebutkan Allah berfirman, Allah berfirman. Itu sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali.
Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman 10 kali. Kemudian saudara, Allah melihat semuanya itu baik 7 kali. Ketika Allah menciptakan terang, maka Allah melihat terang itu baik. Ketika menciptakan cakrawala yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah bumi, Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik 7 kali. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dari sini kita mengakui pernyataan Alkitab bahwa Allah yang mengerjakan semuanya. Bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Nah saudara, di dalam bagian ini, kitab Kejadian pasal yang pertama tidak dimaksudkan untuk disesuaikan atau menunjukkan kepada semua teori-teori ilmu pengetahuan atau sains. Tidak. Saudara, pencatatan kitab Kejadian menunjukkan bahwa Allah yang memulai semuanya itu. Kisah penciptaan bukan untuk diperbandingkan dengan semua teori dan metode-metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Tidak. Tetapi saudara dan saya perlu untuk memahami bahwa karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan seluruh hukum alam di dalamnya, maka kita percaya bahwa kisah pencatatan penciptaan ini tidak akan pernah berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Mungkin di antara kita berpikir, bukankah banyak ilmuwan yang menentang Alkitab? Bukankah banyak teori-teori ilmuwan, teori-teori ilmiah, ilmu pengetahuan melawan Alkitab? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang saudara dan saya perlu ketahui dan juga harus diakui, termasuk mereka yang menyebut diri ilmuwan. Saudara, apakah ilmu pengetahuan itu sempurna? Saya percaya saudara akan mengatakan tidak. Mengapa? Saudara kalau memperhatikan sejarah ilmu pengetahuan terus berkembang. Ilmu pengetahuan terus menemukan teori-teorinya. Kadang-kala teori yang lama dibantah oleh teori yang baru. Kalau begitu, apakah ilmu pengetahuan sempurna? Tidak. Saudara, selama ilmu pengetahuan itu sendiri belum sempurna dan belum pernah bisa menjawab segala sesuatu dalam teori-teorinya, ilmu pengetahuan tidak boleh menjadi standar kebenaran. Sehingga ilmuwan-ilmuwan, apalagi sebagai ilmuwan Kristen, seharusnya dia rendah hati karena ilmu itu sendiri tidak sempurna. Nah, karena itulah saya percaya bahwa selama ilmu pengetahuan itu terus-menerus digumuli, terus-menerus dicari, terus-menerus betul-betul diuji, tapi dengan satu syarat, kerendahan hati, maka saya percaya perlahan-perlahan ilmu pengetahuan itu akan dengan sendirinya menyadari bahwa catatan Alkitab adalah benar adanya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah catatan Alkitab tidak perlu dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan. Karena memang dari segi dasarnya itu sudah berbeda.
Karena kisah penciptaan bersifat kisah, menceritakan, bersifat narasi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan berdasarkan percobaan-percobaan, berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga tidak mungkin untuk bisa disandingkan bersama-sama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kita mempercayai bahwa selama ilmu pengetahuan itu masih terus berkembang dan belum sempurna, maka ilmu pengetahuan itu sendiri tidak boleh mengklaim pada dirinya bahwa dia yang menjadi standar kebenaran. Saya berikan contoh kepada saudara. Misalnya AC. Kita semua sekarang ruangan pasti memakai AC. Karena udara begitu panas dan supaya kita bisa mendapatkan kesejukan. Sudah dahulu dari pengetahuan mesin-mesin AC, pendingin, freon yang digunakan di dalam mesin AC. Dahulu pada waktu awal-awalnya ternyata freon itu merusak ozon. Nah, saudara, ketika perkembangan ilmu tentang AC, perkembangan tentang mesin AC, perkembangan tentang bahan yang digunakan atau freon yang digunakan, akhirnya disadari, oh yang lalu itu freonnya merusak karena merusak ozon. Lalu ilmu pengetahuan terus mengembangkan, akhirnya ditemukanlah yang disebut ozon yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan. Nah, saudara, saya mau tanya kepada saudara, yang dulu bagaimana mengenai ozon? Mengenai freon yang dipakai oleh AC, yang akhirnya merusak ozon. Berarti ilmu pengetahuan belum sempurna, bukan? Tapi ketika terus-menerus diuji, dan akhirnya ditemukan freon yang lebih ramah lingkungan, istilahnya yang hijau lah, kita katakan begitu. Lalu akhirnya sekarang yang dipakai. Sehingga freon-freon masa lalu semua lewat. Dahulu AC begitu memakai daya yang begitu besar, wattnya begitu besar. Tetapi sekarang AC-AC muncul, inverter, AC-AC yang dayanya lebih kecil. Berarti sudah ilmu pengetahuan terus berkembang. Ilmu pengetahuan tidak pernah menjadi sempurna. Nah, karena itulah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu berdebat mengenai kebenaran ilmu pengetahuan dibandingkan dengan kebenaran Alkitab. Tidak perlu berdebat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah di dalam pernyataan ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan bahwa Allah sang pencipta yang memulai segalanya, dan Allah itu yang memberikan hukum alam di dalamnya, sehingga kita percaya bahwa catatan Alkitab adalah catatan yang bisa dipercaya karena sumbernya adalah sang pencipta itu sendiri. Dan kita pun mempercayai adanya pemeliharaan Tuhan yang menopang alam semesta ini, sehingga alam ini bisa terus-menerus menjalankan fungsinya melalui hukum alam yang Tuhan berikan, tapi sekaligus adanya topangan dari Tuhan sendiri. Karena tanpa topangan dari Tuhan tak mungkin. Saudara, pada suatu hari Isaac Newton membuat satu contoh mengenai peredaran planet-planet, di mana di tengahnya matahari, kemudian planet-planet mengitari matahari. Membuat maket. Nah, saudara, ketika maket itu sudah selesai, temannya dari Newton itu adalah orang yang gak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan Tuhan. Datang, wow, bagus sekali maketnya, waduh luar biasa, siapa yang membuat? Apa yang dijawab oleh Isaac Newton? Enggak, dia ada sendiri. Mana mungkin kalau gak ada yang membuat maket ini?
Pasti ada yang membuat. Mana bisa itu jadi sendiri? Nah saudara, begitulah saudara alam semesta ini. Mana mungkin alam semesta itu bisa ada dengan sendirinya? Sekarang ilmu pengetahuan banyak mengatakan ada ledakan besar. Kita bertanya, siapa yang membuat ledakan itu? Apakah ledakan itu bisa terjadi dengan sendirinya? Saudara, petasan meledak. Apakah petasan itu meledak sendiri kalau tidak ada yang membuat dan memulai? Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ilmuwan-ilmuwan yang tidak takut akan Tuhan terus melawan akan Tuhan. Tetapi seringkali mereka secara epistemologi untuk memahami dasar-dasar cara berpikir pun sudah banyak yang salah. Karena itulah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, kita sadar Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan hukum-hukum alam di dalamnya, dan lebih penting lagi Allah yang menopang dan memelihara alam semesta ini. Sehingga seluruh kehidupan bisa terus berjalan dengan baik. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang bertumbuh dan ada yang kemudian layu. Pohon-pohonan. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta. Sehingga saudara dan saya sebagai orang percaya boleh mensyukuri dan jangan pernah menjadi khawatir. Termasuk dalam keadaan seperti sekarang pandemi virus COVID-19 ini. Kita tidak perlu khawatir karena kita percaya Tuhan terus menopang alam semesta ini. Dan Tuhan memelihara seluruh umat manusia, apalagi kita anak-anaknya. Bukankah burung-burung di langit pun Tuhan pelihara? Bunga-bunga di padang pun Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia dan terlebih lagi umat kepunyaannya. Biarlah saudara pengakuan kita akan Tuhan yang Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memelihara dan menopang semuanya. Biarlah hidup kita tidak perlu lagi dikhawatirkan. Dan kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Dia Sang Pencipta. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita renungkan saudara kehidupan kita selama seminggu ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan kembali lagu Sungguh Besar Kau Allahku. Hatiku bersyukur, jiwaku tentram kala ku tengadah memandang karyamu yang ajaib. Betapa ku terpesona menyaksikan bulan dan bintang bertaburan di langit yang biru. Semua itu tanda kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, ku bersyukur dan bangga menjadi anak-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu berada di dekat-Mu. Ingin ku nyatakan kasih-Ku kepadamu, ya Tuhan, Allahku dan Raja-Ku.
Amin. Mari kita masuk dalam pokok-pokok doa yang sudah saya catat pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan atas alam semesta ini yang telah dicipta oleh Tuhan. Dan kita terus berdoa agar Tuhan menopang. Di tengah-tengah pandemi kita sadar Tuhan tetap menopang. Kita doakan juga untuk setiap kita sebagai anak Tuhan untuk selalu bersandar kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita, bahkan juga yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Engkau telah menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami sadar bahwa dunia ini telah Engkau ciptakan dan Engkau memberikan hukum-hukum alam dan semesta ini. Bersyukur bahkan lebih lagi Engkau terus menopang. Tidak ada satu detik pun tidak ditopang oleh Tuhan. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Biarlah hidup kami, khususnya terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini, tidak perlu menjadi khawatir. Tetapi kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Bersyukur Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk tanggung jawab manusia dalam memelihara alam ini. Menjaga alam semesta ini. Kita sadar saudara, banyak negara, banyak perusahaan yang telah mengeksploitasi besar-besaran alam ini. Terbukti sekarang terjadi panas bumi. Terjadi perubahan cuaca yang begitu dahsyat. Kita melihat es di kutub utara dan kutub selatan terus mencair. Ini menandakan eksploitasi besar-besaran dari umat manusia terhadap alam semesta. Saudara, apalagi kemarin saya membaca lewat berita dari CNN untuk menemukan vaksin COVID-19. Ada perusahaan tertentu menggunakan minyak ikan dari hati ikan hiu yang disebut squalen. Sehingga saudara dikhawatirkan jikalau ini betul-betul digunakan dengan tidak bertanggung jawab, maka dengan vaksin yang ada, dengan menggunakan bahan baku squalen atau minyak hati ikan hiu, menjadi bahaya pemusnahan ikan hiu besar-besaran di muka bumi. Dan ini menjadi bahaya bagi ekosistem laut khususnya. Nah saudara, mari kita berdoa supaya ilmuwan pun, semua orang menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya, termasuk jangan sampai perusakan hutan terjadi demikian dahsyat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk alam semesta ini. Berdoa sebagai anak-anak Tuhan, tolonglah dimanapun berada, baik sebagai pemimpin-pemimpin negara ataupun sebagai ilmuwan-ilmuwan dan bahkan sebagai perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber-sumber bahan dari alam ini. Jangan sampai terjadi eksploitasi besar-besaran ya Bapak. Karena kami sudah melihat dan merasakan sendiri suhu di bumi terus meningkat, terus naik. Terbukti lagi dengan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan yang setiap tahun mencair. Tuhan, kami mau berdoa agar manusia boleh disadarkan. Jangan sampai terjadi eksploitasi besar-besaran yang akan semakin merusak bumi ini. Tolong ya Papa, kami mendengar dari berita di Swiss, negara yang begitu dingin, pegunungan yang penuh dengan kesejukan dan keindahan. Kami mendengar ya Papa,
sudah sekitar mata airnya berkurang hampir 30%. Bapak, ini menunjukkan bahwa panas bumi semakin nyata. Belum lagi ya Bapak, kami mendengar untuk penemuan vaksin COVID-19 ada beberapa perusahaan yang menggunakan minyak dari hati ikan hiu, yaitu squalen. Bapak, kalau ini digunakan dengan berlebihan, maka terjadi pembantaian ikan hiu di seluruh lautan di dunia ini. Mari Bapak, Engkau sendiri yang menolong dan menyertai para ilmuwan, para pengusaha, para pemimpin negara, agar mereka betul-betul sadar menjaga lingkungan. Jangan sampai kerusakan itu semakin dahsyat dan akhirnya akan memperparah bumi ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kalau ternyata manusia, ilmuwan, pengusaha, negara, semuanya tidak taat, tidak punya tanggung jawab untuk menjaga alam semesta, khususnya bumi. Ketika panas bumi semakin melonjak dan tidak bisa lagi ditoleransi. Ketika es di kutub utara dan selatan betul-betul mencair, maka seluruh bumi, daratan akan dipenuhi karena air laut akan naik permukaannya. Dan terjadi perubahan cuaca yang dahsyat dan kita tidak akan tahu seperti apa itu nantinya. Dalam keadaan demikian sebagai orang percaya, kita sesuai dengan firman Tuhan, berdoalah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, kapan Kau datang kedua kalinya untuk memulihkan langit dan bumi ini dengan ciptaan baru, langit dan bumi yang baru lewat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, jikalau ilmuwan, umat manusia, para pengusaha dan negara-negara akhirnya tidak bisa bertanggung jawab untuk dalam hal eksploitasi alam semesta ini, maka ya Bapa, kami sadar bahwa bumi akan semakin rusak. Dengan kerusakan-kerusakan yang dahsyat itu akan terjadi perubahan cuaca yang juga dahsyat. Belum lagi juga dengan keserakan negara-negara, manusia satu dengan yang lain yang bisa menyebabkan perang dunia juga. Bapa, kami sebagai orang percaya mengingat akan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kalinya untuk menghakimi langit dan bumi, untuk menghancurkan langit dan bumi yang lama ini dengan menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Dan Kau akan menyelamatkan kami orang-orang percaya dengan tubuh kebangkitan yang baru bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Bapa, siapkanlah selalu hati kami, diri kami ya Bapa, untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak tahu kapan itu terjadi ya Bapa, tetapi jikalau melihat tanda-tanda zaman yang ada, jikalau melihat tanda-tanda dari langit dan bumi yang ada, jikalau melihat tanda-tanda dari bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, Bapa, mari Engkau sendiri yang berikan kepada kami hikmat lewat ketekunan kami bergaul dengan Tuhan, sehingga hati kami selalu sudah siap untuk menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih, dengar seru doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk penginjil Lewi yang akan melayani di tengah-tengah kita mulai bulan depan. Besok 1 Oktober di tengah-tengah kita, dan biarlah Tuhan memimpin hamba Tuhan ini untuk bisa
melayani dengan baik, khususnya untuk pemuda dan remaja bisa dijangkau lebih banyak lagi. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur untuk penginjil Lewi Bapa, besok akan resmi melayani bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kiranya Engkau sedia menyertai dan memimpin sehingga dia boleh melayani dengan baik. Lebih lagi Bapa untuk bisa mengembangkan pemuda dan remaja di tengah-tengah kami. Biarlah Bapa Kau berikan kepadanya sukacita, rasa tanggung jawab yang besar, dan sekaligus ya Bapa mau bekerja sama dengan setiap kami sehingga dengan demikian terjadi satu kesatuan bersama-sama dalam pelayanan yang menghasilkan sukacita bersama-sama. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk ibadah online, baik untuk umum, untuk sekolah minggu, maupun juga untuk pemuda dan remaja lewat Zoom. Mari kita doakan supaya itu semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapak kami mau berdoa untuk ibadah online yang kami lakukan, baktian umum secara live streaming, untuk sekolah minggu dengan rekaman, maupun persekutuan pemuda dan remaja lewat Zoom. Mari Engkau pimpin ya Bapa, semuanya bisa tetap dikerjakan dengan baik. Dan ya Bapa, Kau yang menolong menyertai seluruh jemaat terus bisa bertumbuh secara rohani. Dengan demikian ya Bapa, sekalipun kami tidak bisa bertemu di gereja, tetapi setidaknya secara rohani kami bersama-sama dipersatukan di dalam Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan untuk HUT gereja kita bulan November dan sekaligus Natal bulan Desember. Mari kita doakan agar Tuhan menolong menyiapkan kita. Mungkin sekali HUT dan Natal akan diselenggarakan secara virtual atau secara online bagi kita semua. Biarlah Tuhan menolong tetap memiliki makna-makna yang berarti bagi kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk panitia HUT yang ke-13 dan panitia Natal yang sudah terbentuk. Tuhan mari Engkau tolong dan sertai. Secara khusus ya Bapa, kepastian pembicara dan kepastian untuk ibadah secara virtual atau secara tatap muka. Mari Tuhan Kau sedia akan menolong dan memimpin. Kami ya Bapa melihat dan menyadari bahwa kemungkinan sekali ibadah itu secara virtual, secara online, Tuhan tetap menolong supaya HUT dan Natal tetap bisa kami jalani dengan baik dan kami mendapatkan arti yang sesungguhnya dari itu semua yang memperbarui dan menguatkan kerohanian kami semua. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir untuk vaksin, kita terus berdoa. Sudah kandidat vaksin sudah begitu banyak dan semakin banyak, tapi kita berdoa agar semuanya ini bisa menolong masyarakat pada umumnya. Tapi kita doakan untuk protokol kesehatan khususnya Indonesia, lebih khusus lagi Jawa Timur dan Surabaya agar Tuhan memimpin. Mari kita berdoa. Kami terus berdoa Bapa untuk usaha dari para ilmuwan untuk menemukan vaksin dan sudah cukup banyak memasuki fase ketiga dan masih banyak lagi ya Bapa yang mengusahakan vaksin. Mari sertai dan pimpin para ilmuwan bekerja dengan baik dan benar sehingga vaksin yang dihasilkan adalah vaksin yang sungguh-sungguh membantu masyarakat kebanyakan memiliki kekuatan imunitas dalam tubuhnya. Kami mau berdoa juga untuk protokol kesehatan Bapak. Mari tolong masyarakat Indonesia khususnya dan Jawa Timur serta Surabaya pada khususnya. Mari tersertai ya Bapak supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan sehingga penularan semakin hari semakin berkurang. Mohon anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mendengar seluruh doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.